longgar ya? Alhamdulillah longgar Bu. Iya. Dengar-dengar besok Bu Elin mau melaksanakan praktek coaching dengan Bu Riris ya? Iya Bu, rencana saya besok karena tadi sudah saya hubungi Bu Riris Ya. dan besok Bu Riris juga ada waktu longgar dan saya juga longgar, jadi insya Allah besok setelah jam mengajar Bu saat siang. Ya baik. Kalau boleh tahu sebelum melaksanakan coaching itu, apakah saya boleh bertanya mengenai apa yang akan Ibu gali, Ibu tanyakan ke Bu Riris tentang kompetensi apa? Kalau saya itu kurang pedenya itu di saat menggali Bu, saat mengidentifikasi koci. Jadi saya itu kurang bisa mencari atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik agar si koci ini bisa memunculkan potensi-potensinya. Oh, berarti itu bagian kompetensi untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu maksudnya Iya, itu. iya Bu. Iya. Gini Bu Elin, terus bagaimana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin Bu Yanti itu mengamati saya saat saya menggali informasi atau mengidentifikasi saat melakukan coaching dengan Bu Riris nanti Bu. Apakah saya itu nanti bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar Bu Riris nanti bisa leluasa atau lebih mendalam lagi nanti soal mencurahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Terus bagaimana penilaian Bu Elin sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini, yang akan kita kembangkan? Kalau saya ya itu tadi Bu, saya kurang memahami atau kurang menggali informasi dari si coach ini. Jadi saya itu kurang bisa itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coach bisa leluasa menceritakan permasalahan tadi. Jadi nanti apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya bisa lebih maksimal lagi untuk menciptakan atau menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si koci, agar si koci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Iya ya, berarti untuk bagaimana menemukan permasalahannya gitu ya Bu ya? Iya, iya, iya. Baik, nanti kita saya akan mengobservasi bagaimana coach dan coaching jenengan nanti ya. Iya, iya, iya. Selamat sore Bu Elin. Selamat sore Bu Riris. Ini terima kasih loh Bu Elin sudah menyempatkan waktunya setelah kemarin saya telepon. Saya ingin sharing sama Bu Elin. Saya harap hari ini nanti dapat berjalan lancar ya Bu. Ya, saya juga longgar kok Bu, tidak ada acara bagaimana Bu Riris, apa nih yang ingin Bu Riris sampaikan atau apa tujuan Bu Riris dari ngobrol kita hari ini? Jadi gini ya Bu, saya tuh seminggu ini tuh bingung Bu. Ada salah satu siswa saya itu sudah gimana ya Bu, cuek terhadap kepedulian dia tentang sekolah. Jadi selama seminggu itu dia tidak masuk, tidak izin kepada gurunya. Terus saya kan bertanya-tanya ya Bu, yang salah ini saya atau ada faktor apa lagi ini kan sehingga anak ini nggak mau masuk. Jadi begitu ya Bu. Iya. Sudah 1 minggu tidak ada kabar, tidak ada izin, tidak masuk sekolah begitu Bu. Itu cewek atau cowok? Laki-laki Bu. Jadi dari obrolan kita hari ini, Bu Riris ingin memperoleh apa? Apa yang ingin Bu Riris capai? Jadi gini Bu, saya ingin memperoleh solusi bagaimana saya menyikapi anak tersebut sehingga dia tidak lagi bersikap demikian Bu, bisa kembali lagi semangat dalam belajar, semangat masuk sekolah Bu. Kira-kira kenapa nih Bu Riris kok bisa anak itu sampai segitu cueknya, bahkan tidak peduli gitu, tidak izin, tidak memberi kabar ke sekolah gitu. Kalau dia itu tidak masuk sekolah itu karena apa? Jadi saya ini juga masih bertanya-tanya ya Bu, kenapa siswa saya seperti itu. Ada dua kemungkinan Bu, apakah dia di sekolah itu bertengkar dengan temannya, terus faktor lainnya itu mungkin dia di rumah
asik melakukan sesuatu, mungkin main game atau seperti itu Bu saya kira. Oh, jadi belum pasti ya Bu, antara Hmm. dua kemungkinan. Kalau nggak ada masalah dengan temannya juga dia enjoy di rumah gitu, Iya, jadi malas untuk pergi ke sekolah iya gitu. Bu. Untuk menghadapi itu Bu Riri sudah melakukan apa sejauh ini? Kemarin saya kan berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Bu tentang Oke. masalah siswa saya ini. Selain itu saya juga berkoordinasi dengan rekan sejauh saya Bu. Iya. Bagaimana langkah saya untuk menindaklanjuti siswa saya yang demikian itu. Sebenarnya saya juga tidak ingin Bu apa ya Bu namanya, membuat suasana larut seperti ini. Saya ingin segera mengatasi masalah saya ini Bu Elin. Lalu apa kira-kira tanggapan dari rekan sejawat dan kepala sekolah Bu Riri? Jadi kepala sekolah saya dan rekan sejawat saya itu menanggapinya juga serius Bu. Jadi mereka itu membantu saya bagaimana kalau saya itu eh, berkunjung ke rumah siswa tersebut untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat anak ini tidak mau sekolah. Gitu. Lalu untuk melaksanakan rencana tersebut apakah ada kendala Bu Riri? Mungkin kendalanya ada Bu, anak ini kan sudah seminggu tidak masuk. Nah kemungkinan nanti kalau saya berkunjung ke rumahnya, mungkin saja anak tersebut malu atau takut, atau dia jelas takut untuk menemui saya sepertinya Bu nanti. Begitu. Uh, Gini Bu Riri, kira-kira ada lagi nggak ide atau bayangan Bu Riri selain komunikasi atau Bu Riri langsung ke rumahnya? Kira-kira ada lagi nggak rencana Bu Riri untuk apa ya, mengatasi anak tersebut agar atau menarik perhatian anak tersebut agar anak tersebut bisa kembali ke sekolah begitu? Ada nggak Bu Riri? Mungkin saya berkoordinasi dulu dengan orang tuanya kali ya Bu. Saya menelpon orang tuanya bagaimana kalau anak ini besok sekolah itu diantar dulu, terus saya lakukan pendekatan dari hati ke hati. Ya, boleh. Saya menanyai anak tersebut kenapa kok sudah seminggu tidak masuk. Mungkin dengan cara seperti itu juga nih Bu. Itu sangat bagus sekali Bu. Mungkin nanti dengan begitu anak tersebut akhirnya merasa diperhatikan oleh guru begitu, jadi tertarik lagi untuk masuk sekolah seperti itu. Kira-kira kapan Bu Riris mau melakukan rencana tersebut? Saya kan sebenarnya sudah tidak nyaman ya Bu dengan kondisi seperti ini ya. Saya ingin secepatnya Bu, besok lah saya akan berkoordinasi dulu dengan orang tuanya, dengan saya juga berkunjung ke rumahnya. Semoga nanti juga tidak ada sesuatu hal yang tidak saya inginkan terjadi ya Bu. Kira-kira Bu Riris apakah butuh bantuan untuk melakukan rencana tersebut? Iya Bu, saya butuh bantuan satu guru. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Riris? Jadi gini Bu, anak ini kan suka pelajaran agama. Iya. Jadi nanti saya akan mengajak guru agama sehingga anak tersebut nanti semangat, oh saya dijenguk oleh Pak Iwan, kan gurunya Pak Iwan kan Bu. Nanti saya minta bantuan ke Pak Iwan. Itu ide bagus sekali Bu Riris. Coba nanti besok nggih, kita semoga tidak ada rencana mendadak atau acara mendadak sehingga Bu Riris nanti bisa melakukan kunjungan ke rumah anak tersebut. Nah, kira-kira dari obrolan kita hari ini setelah kita melakukan coaching hari ini, bagaimana perasaannya Bu Riris? Alhamdulillah saya sudah lega sih Bu. Dari sebelumnya saya tadi gundah gulana, saya resah. Alhamdulillah setelah saya coaching sama Bu Elin, sudah terbuka pikiran saya untuk segera melakukan rencana aksi saya ini Bu Elin. Baiklah Bu Riris, semoga nanti sesuai dengan rencana Bu Riris bisa melakukan kunjungan ke anak tersebut dan anak tersebut bisa segera kembali masuk ke sekolah. Nanti setelah Bu Riris melakukan kunjungan tersebut, nanti saya ingin tahu gitu Bu hasilnya. Coba nanti Bu Riris hubungi saya kembali ya, agar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Iya Bu, setelah besok saya melakukan rencana aksi saya, bagaimana hasilnya nanti saya akan kembali bercerita ke Bu Elin. Terima kasih Bu Riris. Terima kasih ya Bu, saya sudah dibantu. Ya, sama-sama Bu Riris. Selamat sore. Selamat sore Bu Elin. Selamat sore Bu Yanti. Ya, alhamdulillah sudah
pulang ya Bu tadi melakukan coaching dengan Bu Riris ya? Iya iya Bu Yanti. Iya. Terus bagaimana Bu Elin menilai performa dalam kompetensi tadi? Kalau saya sih merasanya kurang maksimal sih Bu. Saya kurang menggali atau kurang mengidentifikasi, kurang dalam gitu loh Bu. Saya kurang memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seolah-olah coach itu kurang leluasa gitu Bu, kurang brol gitu untuk menyampaikan permasalahannya. Terus kalau Bu Elin berpikiran seperti itu, terus apa yang membuat Bu Elin itu menilai demikian? Kurang berbobot, pertanyaan kurang berbobot itu bagaimana kok bisa Bu Elin nilai seperti itu? Ya karena coach saya Bu Lilis itu hanya memunculkan ide-ide itu saja gitu loh Bu, hanya ada ide berkunjung ke rumah dan menghubungi orang tuanya untuk bicara dari hati ke hati gitu Bu. Ibu merasa tadi cuma Bu Riris itu menyampaikan kalau Bu Riris mau berkunjung ke rumahnya cuma itu aja Ibu. Iya. Maksudnya nggak ada yang lain disampaikan Bu Riris Iya, kecuali iya. itu gitu ya Bu Iya ya. Bu Yanti. Terus ini Bu, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi? Iya silahkan Bu Yanti. Iya. Menurut saya itu yang Bu Elin lakukan saat coaching dengan Bu Riris itu menurut saya sudah bagus. Pertanyaannya sudah berbobot gitu. Terus ada sedikit pertanyaan, apakah sudah sesuai dengan indikator dari pengamatan saya tadi. Saya merasa itu Bu Elin itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu Elin inginkan tadi, yang kita obrolkan tadi. Oh begitulah Bu Yanti. Alhamdulillah kalau memang begitu. Kalau saya sudah bisa menggali potensi dari coach saya Bu Yanti. Iya. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Gitu ya. Misalnya tadi saat Bu Bu Riris itu memberi apa tadi mau apa ya? Gini Bu Elin, namun demikian saya melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Itu tadi menurut saya pas Bu Riris bilang mau berkunjung ke rumah ya, ke rumah yang siswanya yang sering bolos itu tadi, Bu Elin itu cuma mengiyakan saja itu, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar itu seharusnya itu Bu Elin itu lebih memberikan pertanyaan yang lebih mendalam lagi, yang lebih mendorong Bu Riris. Bagaimana Bu Elin? Oh iya Bu Yanti, ide bagus itu. Berarti saya tadi memang kurang itu Bu Yanti, memberikan pertanyaan berbobot untuk melanjutkan ide dari yang disampaikan Bu Riris begitu Bu Yanti. Iya. Terus ajak membicarakan rencana tindakan untuk selanjutnya. Kalau tindakan selanjutnya saya akan berusaha untuk memaksimalkan coaching saya ini Bu, kemampuan coaching saya ini. Saya akan terus berlatih bersama rekan sejawat saya dan juga kepada murid-murid saya. Mungkin saya juga akan mencari referensi-referensi dari video di YouTube mungkin Bu. Iya ya. Dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayangkan Bu Elin lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan lebih memunculkan itu Bu, pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya akan lebih menggali lagi lebih dalam dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach saya Bu. Iya. Terus lalu sampaikan bagaimana hasil pengamatan itu tadi tersebut dicatat. Itu masa itu baca Bu? Yora tombak. Ya Bu Elin, menurut saya Bu Elin itu sudah memiliki baiklah Bu Elin, menurut saya dari pengamatan coaching tadi Bu Elin itu sudah memiliki kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot
mungkin untuk kemudian hari bisa dimaksimalkan. Iya, Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti sudah bersedia menjadi observer saat saya coaching. Semoga ide-ide yang lain bisa saya terapkan, bisa saya gali lebih dalam lagi Bu Yanti. Iya, ya. Terima kasih juga Bu Elin atas waktunya. Ya Bu Yanti, selamat sore Bu Yanti. Selamat sore Bu Elin. Selamat sore.